Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelum besok kita memulai liburan, aku mewakili PT Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2020 bagi bosku yang merayakan ya. Semoga damai Natal selalu beserta kita semua. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 23 Desember 2020 dengan episode Kasih Tak Sampai. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya 33,1% menjadi 33,4%. Kemudian ada dari US Personal Consumption yang naik dari sebelumnya 40,6% menjadi 41%. Kemudian ada dari US GDP Price Index yang turun dari sebelumnya 3,6% menjadi 3,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk atau HITS yang menargetkan akan menambah 6 armada kapal atau vessel tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT DMS Propertindo Tbk atau Kota yang tengah menyiapkan proyek strategis di kawasan Bandung dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Super Energi Tbk atau SUR yang menyiapkan alokasi anggaran belanja modal atau capital expenditure senilai 100 miliar rupiah pada tahun depan dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 142 poin atau 2,31% menjadi 6.023. Sektor infrastruktur, pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri dasar, keuangan, properti, industri konsumsi, aneka industri bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 338 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari India membaik. Kegiatan perekonomian di India terlihat mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan untuk data pada bulan November lalu. Di tengah tekanan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, perekonomian India diuji apakah mampu bertahan atau tidak untuk melewati masa-masa sulit di tengah potensi turunnya pemulihan perekonomian. Sejauh ini beberapa indikator yang diperlihatkan oleh India menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih stabil. Meskipun tentu tidak bisa kita katakan baik, namun sudah lebih dari cukup untuk melewati saat-saat seperti sekarang ini. Dari sisi aktivitas bisnis dari perdagangan, sektor jasa di India mengalami peningkatan dalam 2 bulan berturut-turut, meskipun secara tingkat akselerasi dapat kita katakan melambat. Indeks manajer pembelian masih menunjukkan tingkat konsistensi di atas 50 yang berarti itu artinya pemulihan masih berjalan relatif stabil. Business activity, order books, dan output price, ketiganya menunjukkan kurva V-shape yang diinginkan oleh semua orang. Namun manufaktur kehilangan beberapa momentum yang dimana mengalami penurunan. Hal tersebut sejauh ini memberikan indikasi bahwa inflasi akan bergerak lebih stabil yang membuat Bank Sentral India tidak akan menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Bicara ekspor, permata dan perhiasan mengalami penurunan, namun farmasi dan pertanian menjadi salah satu daya dorong utama. Impor masih melemah diikuti dengan permintaan barang modal yang lemah, sehingga masih memberikan kekhawatiran dari sisi produksi. Dari sisi kredit, Bank Sentral India mencatatkan bahwa kredit mengalami pertumbuhan lebih dari 5,5%. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya bahkan lebih tinggi dari periode sebelumnya yang berada di 5,1%. Untuk menjaga stabilitas pasar, likuiditas dijaga penuh oleh pemangku kepentingan agar pemulihan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, dari sisi produksi mengalami kenaikan 3,6%. Produksi barang modal yang sebelumnya mengalami penurunan pada akhirnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sejauh ini bauran kebijakan antara Bank Sentral India dan pemerintah masih menjadi kunci untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Namun di satu sisi, kami melihat penyebaran virus yang cepat di India berpotensi untuk menekan perekonomian apabila tidak segera diatasi dengan cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Waterfall. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga November 2020 sebesar 1.423 triliun rupiah atau 83,7% dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 /2020. Sementara pengeluarannya 2.306,7 triliun rupiah atau 84,2% dari target.
Aktivitas produksi yang menurun memberikan tekanan pada pembelian di mana PPN juga berpotensi mengalami penurunan. Selain itu, alur birokrasi yang belum jelas ikut menghambat jalannya stimulus fiskal, di mana belanja negara baru berdampak pada kuartal 3 dan 4 tahun 2020. Hal tersebut membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah di akhir tahun ini. Terlebih saat ini dengan pengetatan aktivitas pada akhir tahun menjadi tekanan pada industri pariwisata di mana hal tersebut memberikan peluang turunnya pendapatan per kapita di bulan Desember secara year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal terakhir tahun ini akan mengalami perlambatan minus 2,9% hingga minus 0,9%. Ia juga mengatakan pemulihan ekonomi yang masih akan berjalan lambat pada kuartal 4. Hal ini tercermin dari konsumsi yang diperkirakan masih akan terkontraksi minus 3,6% hingga minus 2,6%. Sementara itu pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan minus 4,3% sampai minus 4%. Konsumsi pemerintah minus 3,6%, ekspor di minus 2,6% hingga minus 0,6%, dan impor minus 18,3% sampai minus 15,5%. Sehingga secara keseluruhan, tahun ini Sri Mulyani memperkirakan ekonomi akan terkontraksi sebesar minus 2,2% hingga minus 1,7%. Menjelang akhir tahun, kami melihat pergerakan IHSG dan rupiah cukup terbatas. Hal ini seiringan dengan adanya hari libur yang memberikan efek pada psikologis pelaku pasar yang lebih konservatif. Selain kekecewaan yang meningkat, penyebaran wabah virus corona dalam jenis baru pun mencuri perhatian karena dikhawatirkan. Hal tersebut justru membuat proses pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat. Apabila tingkat tanggap pemerintah di seluruh negara terkait dengan corona rasa baru tersebut minim, maka diperkirakan akan ada tingkat resiko bagi para pelaku pasar dan investor yang mengalami peningkatan yang tentunya tidak dapat ditoleransi oleh investor. Apabila pelaku pasar dan investor tidak dapat mentoleransi hal tersebut, maka koreksi akan menjadi sebuah kisah lanjutan hari ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif, cenderung melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.965 hingga 6.125. Kekhawatiran akan strain COVID-19 yang mengalami perubahan yang dimana sudah mulai muncul di Inggris dan mungkin sudah terjadi hal yang sama di Amerika, Jerman, France, dan Swiss akan membuat pelaku pasar dan investor cemas bahwa ternyata pemulihan ekonomi tidak seindah yang dibayangkan. Namun CIO BioNTech mengatakan bahwa vaksin yang mereka buat mampu untuk melawan strain jenis baru tersebut. Meskipun untuk memastikan apakah hal tersebut bekerja dengan baik, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Pertanyaannya adalah apakah pelaku pasar dan investor terlanjur kecewa? Ataukah memang penurunan IHSG kemarin hanya sebuah aksi profit taking semata? Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari Mika. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSBP atau PT Waskita Beton Precast Tbk yang membangun pabrik admixture untuk mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir. Pabrik admixture tersebut dibangun di area workshop peralatan plant Cikopo. Adapun produk admixture akan disalurkan ke plant dan batching plant, tempat produksi produk beton baik precast maupun ready mix. Melalui pabrik admixture, nantinya semua kebutuhan admixture untuk Waskita Precast baik plant dan batching plant akan disuplai sendiri dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni. Produk admixture merupakan bahan kimiawi yang ditambahkan saat pengadukan dalam proses pembuatan beton di batching plant untuk memodifikasi sifat dan karakteristik beton agar mencapai kualitas terbaik. Dengan keberadaan pabrik tersebut tentunya ini akan memberikan efisien bagi perusahaan dan juga ini akan menjadi peluang perusahaan dalam menguasai pasar precast. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 290 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari SQMI atau PT Wilton Makmur Indonesia Tbk yang masih melanjutkan proyek pembangunan pabrik pengolahan emas di Ciemas, Jawa Barat pada 2021 mendatang. Pembangunan pabrik tersebut tentunya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang menghasilkan komoditas emas. Pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi tahap penyelesaian akhir pabrik pengolahan emas.
Manajemen berharap agar situasi dapat segera kembali normal, sehingga pabrik dapat segera beroperasi sebagaimana yang direncanakan dan dipersiapkan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 390 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.